Halo ya trader. Nah, jadi sesuai dengan perkiraan kemarin ya, EA87FX Pro akhirnya MC ya. Akhirnya MC karena benar-benar ada badai. Benar-benar parah sekali. Oke, mari kita cek. Nol. Sip. Min 14.746,31, artinya ini sudah minus. Kalau dalam USD min 147 USD. Padahal sudah grow 47%, ternyata nggak bisa bertahan juga. Oke, lot terakhir 0,8 ya. Dan itu pas kapan kita ke gold dulu. Benar-benar nggak ngotak. Wah parah. Ini parah sekali. Jadi ini dia turun ya, turun terus sampai dengan, nah di sini MC-nya ya 18 16 1681 nih. Karena adanya split ya, akhirnya ya MC. Parah. Habis itu sampai sini ternyata dia naik. Wah, parah banget. Nggak ngotak beneran. Ini udah turun segini terus dia naik gini, ngeprank cuy. Sudahlah, ngeprank. Ini udah bener-bener ada channel-channel prank itu bener-bener menyakitkan bener. Karena ini bisa kena mental, karena bisa mau suntik atau biarkan gitu. Nah, pas suntik ternyata masih downtrend, masih terus berlanjut. Tapi pas gak suntik ternyata setelah MC atau setelah cut loss candle balik arah. Itu benar-benar sakit ya, benar-benar sakit. Jadi kena mentalnya di sana. Jadi ya udah dah, lebih baik MC aja gitu daripada MC lebih gede ya, daripada suntik dana. Udah suntik dana habis itu tren kuat, MC lagi, itu udah kepikiran, udah nggak tidur nyenyak banget itu. Karena yang pertama udah, misalnya nggak usah suntik dana, MC ikhlas gitu kan, tapi udah suntik dana malah lebih ya, malah lebih rugi gitu ya. Ya sudahlah ya. Jadi memang ini MC. Kemudian lot awal ini 0,29 ya, ini auto lot ya, auto lot banget. Jadi resikonya juga akan sama. Nah, sampai sekarang berarti saya belum menemukan EA yang auto lot yang bisa bertahan gitu, bisa bertahan lama. Ini berarti harusnya sekarang sudah masuk minggu ke-10. Itu artinya sudah berapa ya? 2 bulan 2 minggu ya. 2 bulan 2 minggu. Minggu-minggu sebelumnya itu bagus sekali ya, benar-benar bagus. Kemudian mungkin ini karena dia auto lot, jadi semakin kecil lotnya ya, semakin kecil untuk OP-nya sampai terakhir ini 0,08, otomatis TP-nya juga akan masih jauh ya. Beda dengan yang martingale. Kalau martingale itu kan lotnya akan terus naik, sedangkan TP-nya itu akan mendekati ya, akan dekat TP-nya. Nah, sedangkan yang auto lot ini ya, karena lotnya mengecil, otomatis mau dirata-ratakan atau mencari profit dengan persentase, otomatis untuk TP-nya akan lebih jauh ya, lebih jauh, semakin jauh gitu. Jadi kalau misalnya untuk pullbacknya itu bakal butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan ya, apalagi kalau misalnya channelnya masih sideways ya. Makanya ini dari tanggal berapa ini? Dari tanggal berapa ini? 05 ya. 05 sekarang berarti tanggal 21. Berarti sudah sekitar 2 mingguan ya. 2 mingguan akhirnya ya MC. Mungkin kalau misalnya lot awal ini
di 0,01 ya, atau memang lebih kecil 0,05 lah gitu kan. Lot awalnya kayaknya bisa bertahan masih ya, bisa menunggu dari sini terus naik ini dan masih akan floating gitu. Cuman ya tetap bakal nunggu balik arah lagi. Tuh benar-benar nggak ngotak banget ini channel Saumah. Dan ini kepunyaan dari Om Heri Oran Pitu, dan sempet kayaknya di komennya ya ini itu sudah dites ya, sudah dites berarti untuk backtest berarti sudah sempet di backtest juga, tapi saya kurang tahu untuk backtestnya itu dari tahun berapa, tahun berapa. Cuman ya berarti hasil backtest itu belum tentu ya bisa untuk mencerminkan hasil di real ya, benar-benar nggak bisa. Tapi untuk pertimbangan ya, untuk pertimbangan mau kita pakai atau enggak itu bisa ya, bisa. Jadi kita pakai untuk set ini, resikonya itu ya tetap akan ada resiko, cuman nggak akan besar kayak gitu. Jadi mungkin ini karena memang kurang beruntung aja, channelnya nggak ngotak banget ya, makanya akhirnya MC. Dan ya makanya inilah saya udah nggak pernah backtest EA lagi sih, karena memang gimana ya, saya pernah di chat gitu, apa namanya, untuk EA ini, terus ada yang suka backtest, saya backtest dulu ini. Terus saya bilang, dia nanya hasil backtestnya gimana bang gitu, dan saya bilang saya udah nggak pernah backtest lagi gitu, karena itu menurut saya udah buang-buang waktu gitu. Karena memang kalau misalnya dulu memang sering banget itu untuk backtest itu, bener sering banget untuk backtest, ternyata bagus ya hasilnya backtestnya, terus pakai real kosong gitu, tong kosong gitu. Makanya akhirnya daripada buang-buang waktu ngetes backtest ya, jadi ya udah langsung aja di realkan. Kalau misalnya udah cocok lanjut kayak gitu. Oke. Mungkin kedepannya untuk ini nggak usah di autoload ya, benar. Kalau misalnya sebenarnya udah profitnya udah bagus ya, udah sampai ini 47%, cuman kalau misalnya tetap autoload berarti resikonya akan sama dengan modal di 100 USD atau 10.000 sen ya, risikonya akan tetap sama gitu, karena lotnya adalah auto ya, dibandingkan dengan semisal martingale ya, lotnya awal itu lebih kecil, otomatis saat balasnya bertambah ketahanan modal itu akan lebih besar ya, lebih besar untuk ketahanan modalnya dibandingkan dengan yang ini auto lot. Ketahanan modalnya akan sama tetap ya, karena resikonya sama gitu. Mungkin itu sih. Dan mungkin juga kalau ada niche filter ya, ada niche filter juga bagus ya kalau misalnya ada niche filter, sehingga kalau misalnya niche filter kan untuk OP-nya itu bisa penamaan layar itu bisa nggak terjadi gitu. Tapi emang sih ini untuk nggak mau masuk untuk step-step ya. Untuk niche filter itu biasanya untuk yang EA martingale yang sudah step-stepnya itu fix atau jaraknya itu sudah ditetapkan. Jadi sejak jarak sekian akan OP lagi kayak gitu. Itu cocok kalau misalnya ada niche filter, sehingga pas niche channelnya volatil banget, sehingga dia nggak OP rame ya, nggak OP rame, sehingga pas sudah selesai news dan aktif kembali dia akan OP ya dari bawah gitu, sehingga jaraknya itu memang cukup lebar, cuman OP-nya nggak akan rame ya, sehingga dana itu juga akan lebih tahan ya. Mungkin itu
Untuk TP sih dua cara TP, untuk TP87 sama ada persentase sih udah cukup bagus sih ya, karena dia bisa close all dengan persentase. Tapi mungkin persentase untuk close all-nya bisa dinaikkan ya, karena 0,2% seperti dilihat di minggu berapa ya, minggu ke berapa, 6 ya kalau nggak salah itu ya, yang kena close all tapi malah hasilnya minus ya, kayak gitu karena adanya slipping. Terus apa lagi ya, udah ya, mungkin itu aja sih. Udah ya, emang ini channel emang nggak ngotak ya, mau gimana. Kemudian mungkin nggak cuma EA ini, ada juga EA Marti lain mungkin juga masih floating ya, karena untuk analisa memang semua EA pasti lagi buy ya, benar-benar. Oke lah, jadi cukup ya saya informasikan bahwa E87X Pro ini akhirnya ya MC ya. Ya, padahal nih keren loh WA-nya. Ya, ternyata memang tetap kalah dengan tren ya. Tetap kalah dengan tren. Oke lah. Jadi cukup ya. Cukup sekian dulu untuk hasil dari EA87X Pro. Jadi selalu saya ingatkan kembali ya, untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijak dalam berinvestasi, gunakan uang untuk uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi, oke? Dan kemudian baik itu pakai modal 100 maupun di 10.000 sen ya, dengan tidak jaga atau lotnya juga besar, otomatis risikonya akan besar dibandingkan dengan lot kecil. Tapi untuk strategi martingale ya, martingale baik itu lotnya kecil, jika trennya sangat kuat akan lotnya bertambah berlipat-lipat dan akhirnya semakin besar dan akhirnya bisa MC ya. Jadi itulah ya pentingnya disclaimer ya, selalu pertimbangkan untuk resikonya. Jadi kalau misalnya tidak siap, jangan memulai ya, kayak gitu. Oke. Jadi cukup sekian dulu untuk informasi kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.